Oh ya ini ya. Nah, sekali lagi teman-teman ya dapatkan pola TOEFL 500 baru teman-teman pindah ke IELTS ya. Itu memang saran terbaik saya untuk teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman saya yakin sudah sangat siap ketika memang punya bekal TOEFL 500. Nah, kemarin sudah kita berikan beberapa kiat-kiat TOEFL sebenarnya teman-teman ya. Memang apa ya, pola TOEFL ini sangat membantu teman-teman nanti di IELTS ya. Mau di reading, mau di listening, mau di writing ya. Writing nanti mungkin ada pengembangan ya dari grammarnya teman-teman di structure ya menuju pola writing. Kalau reading sama listening ya mau TOEFL mau IELTS teman-teman sama ya. Trik-trik yang teman-teman dapatkan mungkin ya agak susah untuk diterapkan ya. Teman-teman bisa tanya tuh kepada ratusan teman-teman di Zoom ini yang sudah pernah belajar TOEFL ya. Jadi memang trik-trik untuk TOEFL ataupun untuk IELTS itu di listening sama reading itu memang membutuhkan effort yang luar biasa dari teman-teman ya. Nah, eee, dari 4 skill IELTS ya, ada listening, ada writing, ada speaking ya, ada reading ya. Biasanya yang paling mengganjal itu pola-pola writing ya. Dari ratusan ribu siswa kita di IELTS ya, biasanya memang writing lah yang menjadi kendala besar. Terutama punyanya orang Indonesia itu kalau listening reading biasanya standar kok, enggak terlalu, dikhawatirkan ya. Makanya, saya juga nggak akan buang-buang waktu membahas tentang tulisan writing speaking ataupun reading, ya. Ini contohnya teman-teman, ya. Nah, di layar teman-teman, ya, ini ada beberapa contoh, ya, di mana ini adalah hasil dari tesnya teman-teman kita, ya. Teman-teman yang punya listening tinggi, reading tinggi, speaking biasa, listeningnya di bawah 6 berarti teman-teman sudah dianggap gagal. Teman-teman sudah sedekah 3 juta ke, yayasan IELTS-nya, ya. Biasanya sih di BC atau di IELTS. Nah, ya, ini kebanyakan teman-teman kita di Indonesia. Ya, speaking IELTS itu gampang sekali teman-teman ya. Speaking IELTS itu ya tentang kehidupan kita sehari-hari. Hobinya apa? Hobinya main musik, hobinya, masak, hobinya sepak bola, hobinya main game mungkin, mabar lah atau apa yang sekarang teman-teman ya kan. Nah, itu gampang sekali speaking ya. Rata-rata speaking orang Indonesia dengan, apa ya, dengan, aksen kita yang berbeda-beda gitu yang jelas ya, kayak saya gitu ya yang Jawanya itu nggak akan bisa hilang gitu ya. Ya suara bahasa Inggris saya juga akan medok, tapi nggak ada masalah, itu bukan, hal yang patut dipermasalahkan ya. Mungkin teman-teman yang ada di, teman-teman yang ada di Jawa Barat gitu ya, teman-teman Sunda kan beda suaranya dengan saya. Ya kan? Heeh. Ada PF-nya yang mungkin ada agak, ya bukan bermasalah, ya memang seperti itu aksennya. Atau teman-teman yang di Makassar, teman-teman yang ada di Sumatera Utara biasanya akan punya sama yang berbeda. Ya, sekali lagi, itu bukan hal yang patut teman-teman khawatirkan, ya, itu sudah masuk dalam ranah pengecualian. Ya, ya bahasa Inggrisnya orang, Makassar ya bakal seperti itu, bahasa Inggrisnya orang Jawa ya bakal seperti itu. Ya, maka kalau sebenarnya teman-teman, ketemu teman-teman yang dari Malaysia, dari India, ya, maka teman-teman mungkin akan, "Loh kok gitu sih bahasa Inggrisnya?" Ya memang seperti itu, sama juga sih mereka mendengarkan kita. Ya, maka sebenarnya sekali lagi speaking bukan, satu skill yang patut teman-teman khawatirkan, ya. Jadi
biasanya teman-teman Indo bagus kok speaking-nya, ya. Terus listening reading, ya. Kalau listening dan reading-nya TOEFL teman-teman bagus, maka listening reading-nya IELTS teman-teman biasanya juga bagus juga, ya. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir, ya. Sekali lagi, yang sangat-sangat perlu teman-teman khawatirkan adalah di writing, ya. Writing inilah biasanya yang menjadi momok yang menakutkan. Maka nanti akan saya share ke teman-teman, bagaimana kemarin saya ketika tes dapat writing-nya itu 7. Ya, teman-teman punya nilai writing 7, 7,5, kampus manapun di dunia biasanya sudah menerima teman-teman, nggak perlu khawatir. Teman-teman sudah dianggap qualified untuk masuk kampus impian. Ya, kalau ratingnya 6 biasanya hanya kampus-kampus tertentu yang bisa menerima teman-teman. Ya, 6,5 oke lah standar. Ya, memang di angka 7, 7 ke atas 8 itu sudah ya eksepsional lah. Dalam artian teman-teman mau ambil kampus dimanapun, ya teman-teman tidak perlu khawatir. Ya, biasanya teman-teman sudah auto lolos lah, bahasanya seperti itu. Maka bagi teman-teman nih ya sedikit tips ya, bagi teman-teman yang mau mengejar beasiswa ya, memang sertifikat bahasa itu hanya sekedar syarat, tetapi semakin tinggi nilai sertifikat bahasa yang teman-teman punya, maka chance, kesempatan untuk teman-teman bisa mendapatkan beasiswa itu lebih tinggi lagi. Ya, itu saran saya untuk teman-teman yang memang mau ambil tes TOEFL atau IELTS. Nah, ini mending ya, writing 6, speaking 6, listening, reading 7 sama 8 ini lumayan bagus, ya. Teman-teman dengan nilai atau format seperti ini, teman-teman tidak sedekah uang 3 juta, ya. 6, 6, 7, 8 itu sudah bagus, ya. Nah, ini juga hancur sekali. Pokoknya nilai writing di bawah 6, maka sudah bisa dipastikan teman-teman mengulang tes IELTS lagi. Ya, dan rata-rata memang di writing, ya. Bayangkan 3 juta ya kan, kita fresh graduate baru lulus, kerja enggak, mau minta orang tua malu gitu ya kan. Nah, makanya jangan teman-teman sia-siakan pola-pola writing ini ya. Nah, hari ini ya kita akan membahas detail tentang writing ya. Buku writing itu hanya rata-rata ada di dalam bahasa Inggris. Sehingga kalau kita itu kurang mampu menerjemahkan buku-buku ini dalam bahasa Indonesia, biasanya kita nanti akan kebingungan, ya. Nah, teman-teman yang mungkin belum sampai ke IELTS, ini penting sekali untuk teman-teman, ya. Bukan bahasa teman-teman, "Aduh aku kok nggak paham," dan lain-lain. Teman-teman silakan dicoba untuk memahami apa yang telah saya sampaikan, gitu ya. Karena teman-teman nanti sayangin, ya, teman-teman nanti akan sangat butuh IELTS, ya, di kemudian hari, ya. Oke, ini tax one, ya. Ini ada 4, ya. Jadi kalau, dari segi nilai teman-teman akan dinilai dari 4 macam. Pertama ada tax achievement, yang kedua ada coherence sama kohesi, yang ketiga ada lexical research, yang keempat adalah grammatical range and accuracy. Ya. Rata-rata hancurnya nilai writing itu gara-gara grammar-nya ini. Maka betapa structure TOEFL itu sangat membantu teman-teman dalam writing IELTS, ya. Nah, maka banyak sekali siswa-siswa kita itu, maka kita arahkan biasanya teman-teman, ya. Jangan ngambil program ngawur gitu ya kan. Nah, biasanya kita arahkan, ambil apa dulu? Oh, belum pernah belajar, ambil speaking. Oh, selesai speaking, ambil TOEFL dulu, jangan ambil IELTS. Ya kan? Baru setelah TOEFL ambil IELTS. Kenapa? Karena apa yang mereka pelajari di TOEFL, maka nanti akan sangat-sangat membantu ketika teman-teman sudah move ya ke ranah IELTS. Ya, biasanya seperti itu. Ya.
Ini yang diminta saja sih sebenarnya kalau task achievement itu bagaimana kita bisa mendeskripsikan, data, ya. Terus coherence sama kohesi, flow-nya bagus atau tidak, lexical resort itu semuanya tentang vocab. Nah, grammar ini yang bermasalah. Berapa banyak grammar error yang teman-teman buat, ya. Ada nggak spelling-nya yang bermasalah? Nah, di situ itu, ya. Maka teman-teman kalau kita bicara masalah data, ya, maka teman-teman memang jangan sampai tidak tahu model datanya seperti apa, ya. Teman-teman harus tahu, ya, ada single, ada multiple, ada trend, comparison, ya, similar, ada different, ada map, ada proses, ya. Nanti ketika teman-teman sudah masuk ke ranah IELTS, teman-teman nanti akan mempelajari pola-pola ini, ya. Ini sangat penting sekali, teman-teman, ya. Jadi sebelum teman-teman tahu, ya bagaimana teman-teman bisa mendeskripsikan data? Ketika teman-teman tidak tahu datanya apa, kan gitu sederhananya ya. Teman-teman mau, punya atau memang istilahnya gini, teman-teman pengen beli motor. Nah, kegunaannya motor ini untuk apa? Ya kan, teman-teman yang ada di mungkin daerah naik, turun, dan lain-lain, mesti membutuhkan, performa motor yang luar biasa, ya kan, yang tinggi lah ya, belum lagi, roda dan lain-lain. Beda teman-teman yang mungkin di perkotaan, ya kan. Wah, di perkotaan capek, macet, oh berarti butuh yang matic. Nah, sama dengan ini, ya. Teman-teman, ini datanya apa? Oh, ternyata datanya single. Ya sudah, berarti berikan pola-pola single. Oh, datanya multiple, berarti berikan pola-pola multiple, ya. Ini hal yang menurut saya, sederhana sekali, ya. Ini adalah data single, data multiple. Yang kedua, nah ini contohnya dulu, ya. Ada data seperti ini, oh ternyata datanya satu, oh namanya single. Oh ternyata hanya ada 1 tahun, berarti namanya comparison, ya. Nah, memang ini, lumayan tinggi tetapi penting, ya. Terus nanti teman-teman juga belajar bagaimana key feature, bagaimana making comparison, ya. Karena ini yang dibutuhkan dalam writing. Jadi gini, kalau saya bikinkan, bahasa sederhana, ini ada data, ya. Maka teman-teman ketika teman-teman sudah bisa membandingkan apa yang ada di dalam data, berarti teman-teman itu sudah dianggap sukses. Ini penting ya kan, nanti teman-teman mungkin jadi data analisis ya atau apa yang sekarang lagi ngetren ya. Ini juga ternyata sudah dipelajari di IELTS ya. Sederhananya seperti itu. Dan ini yang penting nomor 3 ya. Teman-teman, ya karena kita punya waktu yang sangat mepet sekali, maka teman-teman sangat diharapkan punya model answer. Oh, ternyata ada intro, oh ternyata ada overview, oh ternyata ada details. Ya kan? Habis itu baru teman-teman ya eh, mempercantik, ya kan, memperbagus dan lain-lain. Ini contohnya, ya. Jadi, ini contohnya ya kan, dari pola ini yang titik-titik itu berarti kita isi data, ya. Titik-titik itu berarti kita isi data, yang lain udah kita kopas saja. Nah, ya memang, lumayan, lumayan challenging lah sebenarnya, susah pun enggak sebenarnya ya. Teman-teman, hanya perlu fokus ya kan, teman-teman hanya perlu, kalau bahasa telaten itu ya, ya telaten lah kayaknya udah bahasa Indonesia juga kok itu, ya, jadi sederhananya seperti itu. Nah, ini juga penting teman-teman ada correct tenses, ya, ini biasanya yang teman-teman bingungkan. Ya, present, present perfect, past, past perfect, future perfect, ya. Ini beberapa hal yang nanti mungkin teman-teman bisa, berikan, ya. Seperti ini ya, tahun 85 sampai 90 berarti kita pakai past, past perfect, ya. Nah, memang lumayan, nah ini juga, ya, ketika teman-teman nulis, maka teman-teman memang sangat diharapkan menggunakan pola reducing
atau inversi. Nah, pola-pola ini sebenarnya sudah teman-teman hatamkan di pola-pola TOEFL, ya. Nanti teman-teman cek besok lusa, ketika teman-teman tes, ya kan, teman-teman akan mendapati banyak sekali pola-pola reducing ataupun inversi. Nah, pola itulah ketika teman-teman itu memakai atau membawa pola-pola structure TOEFL ke writing IELTS, itu berarti teman-teman sudah sukses, ya. Yakin saya dengan pola-pola seperti itu, 6 itu sudah di tangan, ya. Nilai 6 ya, itu teman-teman sudah di tangan, teman-teman nggak perlu khawatir di situ, ya. Jadi, apa, structure TOEFL teman-teman bawa ke writing IELTS ya, itu memang, sangat sangat recommended sekali. Nah, ya, seperti yang terakhir ini jelas ya. Nah, jadi, harus proofread. Proofread itu kalau bahasa Indonesianya dikoreksi lah. Ya, jadi jangan sampai teman-teman terlalu pede. Teman-teman tutor grammar, teman-teman tutor, apalah, ya kan, yang mungkin dianggap, levelnya dewa lah dalam bahasa Inggrisnya. Tapi teman-teman tidak boleh pede. Pede ini sumber, mungkin juga sumber apa ya, kekacauan lah gitu ya, dikira kita sudah ini ya, ternyata tulisan kita berantakan, ya padahal kita, mungkin sudah yakin gitu ya, tetapi ya namanya khilaf gitu ya kan, nulis nggak sengaja kurang S, nulis nggak sengaja, butuh have atau has dan lain-lain. Nah itu kan sayang gitu kalau kita selesaikan, ya. Maka benar-benar dicek ya, ada nggak spellingnya yang salah, ya. Nulis disease ya kan, pakai I atau pakai E, ya kan. Terus banyaklah ya, jadi untuk pola-pola grammar sama spelling memang harus dicek. Itu untuk task 1. Nah, task 2 juga sama sebenarnya teman-teman, ya. Task respon, coherent kohesi, lexical result, grammatical range and accuracy semuanya hampir sama, ya. Nah, sama gitu ya, yang jelas teman-teman juga harus tahu ya, pertama teman-teman harus tahu model question-nya. Ini model question apa sih? Gitu ya. Nah, baru selesai teman-teman tahu, model dari question-nya, teman-teman, masuk gitu ya. Oh ternyata pola pertanyaannya adalah problem solution. Berarti teman-teman harus fokus dengan problem sama solusinya, mencari gitu ya. Agree disagree ya sudah, fokus sama agree disagree ya. Nah, jadi ini contoh-contoh di writing IELTS ya. Nah, ini ya. Nah, ini yang mahal ya. Explore the idea. Teman-teman ya, eee, dalam writing IELTS itu memang tidak ada satupun ide yang salah. Yang ada itu ide kuat atau tidak kuat. Ide kuat itu ketika teman-teman punya, eee, alasan ya atau contoh ya dari apa yang teman-teman sampaikan ya. Nah, tapi memang penting sekali bagaimana teman-teman mampu mengeksplor the idea ya. Ada benefitnya apa, financial implication-nya apa ya. Nah, jadi ide 1 sampai 4 ini contohnya ya atau 1, 3 ini memang tidak harus semua teman-teman masukkan ya. Mungkin maksimal teman-teman pakai itu cuma 2 ya. Oh, ternyata kalau kita itu punya event skala internasional, entah olimpiade, entah, apa, piala dunia dan lain-lain, itu ada benefitnya loh. Apa sih benefitnya kan gitu, ya. Ya mungkin, job creation jelas ya, semua, eee, apa namanya, gedung olahraga, apa, stadion ya, itu semuanya ternyata dibenahi gitu ya kan, ada pembenahan, ada penambahan, mungkin ada proyek apa. Nah itu kan semuanya adalah job creation ya. Belum lagi nanti increasing tourism, ya ketika sudah nyampe Indonesia gitu ya kan, kan nggak mungkin tuh mereka nggak nengok-nengok manalah mungkin ya, ke Bali lah, atau mungkin ke Banyuwangi lah, atau mungkin ke manalah yang destinasi wisata yang memang itu ada di sekitar area
stadion dan lain-lain ya. Makanya ya itu termasuk contoh dari exploring idea ya. Nah, ide-ide ini ya itu tidak akan pernah salah teman-teman ya. Jadi ide-ide ini tidak akan pernah salah. Jadi teman-teman tidak akan pernah dijudge apakah ide ini benar atau salah. Ya, yang akan dijudge itu adalah bagaimana teman-teman menyampaikan idenya. Ya, itu yang mahal. Ya. Terus ini juga sinonim-sinonim. Nah, ini juga penting ya. Ini juga biasa sering teman-teman dapatkan di reading TOEFL. Ya, nanti teman-teman di reading TOEFL akan banyak sekali close meaning, close meaning. Ya, close meaning itu ya hampir seperti sinonim sih, gitu ya. Nah, jadi teman-teman cari sinonim-sinonim yang banyak. Kenapa? Semakin teman-teman punya banyak sinonim, maka teman-teman akan dianggap semakin expert. Ya, oh ternyata teman-teman nggak cuma bisa menggunakan satu kata, ternyata teman-teman bisa menggunakan kata lain. Ya, ada important, important apa maknanya selain? Oh ternyata esensial dan lain-lain. Ya, terus ada student, ya apa sih student? Oh ternyata ada learner, ya. Selain learner ada scholar dan lain-lain. Ya, itu banyak sekali. Itu contohnya dalam bahasa Inggris. Ya, nah ini contohnya. Ya, government, ada lawmaker, policy maker, government executive, ada authority, ada officials. Ya, ini beberapa hal yang bisa teman-teman ambil. Ya, lagi-lagi teman-teman ya saya sangat sarankan ambil model answer. Ya, ini contohnya. Ya, ada banyak sekali model answer yang kita punya, gitu ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman ini sudah ada bagannya. Jadi teman-teman tinggal mengisi titik-titik dengan ide teman-teman. Ya, ini adalah cara tercepat dan cara paling efektif belajar writing. Ya, nah, saya belum pernah menemukan cara yang paling cepat, ya, cara yang paling efektif untuk belajar writing, ya, selain pola-pola ini. Ya, nah sama, ya, proofread, ya, seperti itu. Ya, sekali lagi ya teman-teman ya di IELTS ya, memang writing-lah yang benar-benar challenging. Ya, memang writing-lah yang memang apa ya, benar-benar menakutkanlah, sosok yang menakutkanlah bagi para penerima ataupun para pencari beasiswa itu memang di writing. Gitu ya. Sekali writing-nya teman-teman nanti aman, ya saya yakin yang lain tuh aman. Ya, memang polanya selama ya kita bilang satu dekade terakhir lah, gitu ya. Dari teman-teman saya yang senior-senior itu, ya kan, maupun junior-junior yang kemarin baru tes dan lain-lain, memang writing-nya ini yang benar-benar eee, mengganjal lah ya, bahasanya seperti itu. Gitu ya. Untuk speaking teman-teman nggak perlu khawatir, speaking IELTS itu sangat-sangat sederhana. Listening sama reading itu, benar-benar input dalam artian semakin teman-teman nanti membiasakan diri ini ya, listening bahasa Inggris ya, seperti yang saya bilang di awal, drakor bolehlah, cuman subtitle-nya mbok yo bahasa Inggris, gitu ya. Sudah drakor, subtitle-nya bahasa Indonesia. Udah nggak ada Inggris-Inggrisnya. Atau kalau mau baca, bacaan atau reading, teman-teman bisa mulai dari apa yang teman-teman sukai, biar nggak bosen, ya. Terus terang baca itu kan sangat membosankan, ya. Saya belum menemukan orang yang benar-benar ini ya, kecuali memang passion-nya dia udah membaca gitu ya. Cuman kalau kayak saya yang memang bukan kutu buku ya, dipaksa membaca apa yang tidak kita suka itu susahnya minta ampun, ya. Makanya baca dari apa yang teman-teman suka, gitu ya. Nah, teman-teman untuk pertanyaan-pertanyaan nanti bisa teman-teman tanyakan, biasanya akan kita follow up ya di kemudian hari gitu ya, karena memang, nggak mungkin ya sekali lagi untuk pertanyaan, dari, ribuan siswa kita ya, maka biasanya nanti kita klasterisasi pertanyaan yang sama kita akan jawab gitu ya. Nah, teman-teman ya sekali lagi IELTS itu, teman-teman bisa paling akhirkan ya. Yang paling bisa teman-teman ambil sekarang itu TOEFL, ya apalagi, kita
ya kan, sanggup memberikan teman-teman tes TOEFL gratis, ya. Jadi sebelum teman-teman nyampe di range-nya 500, jangan pernah pindah ke pola-pola IELTS, ya. Itu saran saya, ya. Dan itu sangat, sangat penting sekali untuk teman-teman. Nanti untuk PDF ini nanti saya kirim ke teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa baca-baca ulang, saya sangat yakin sekali PDF ini nanti akan sangat berguna sekali untuk teman-teman, ya. Jadi, ini ya, PDF-nya kan saya kirim di Telegram seperti kemarin teman-teman, ya. Kemarin juga, PDF sudah saya kirim ke Telegram, teman-teman bisa download di Telegram. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman ya, hari ini hari terakhir, besok kita libur teman-teman, ya, terus lusa teman-teman sudah pendaftaran tes TOEFL, teman-teman nanti, akan kita masukkan ke grup WhatsApp biar teman-teman nanti enak klasterisasi per 250 siswa, ya. Jadi, teman-teman silahkan tes, ikuti tes dari kita sampai teman-teman dapat 500, ya, seperti itu, ya. Sekali lagi dari kami, terima kasih teman-teman untuk 3 hari ini ya, nanti absen biar dikirim panitia di, Telegram ya. Kita ketemu lagi nanti ya, masih akan ada banyak lagi, kelas-kelas gratis dari kita teman-teman ya. Nanti ikutilah, untuk next-nya gitu ya. Kemarin kita sudah TOEFL, pernah speaking ya, sekarang kita agak mengkombinasikan TOEFL sama IELTS karena kebanyakan pada bingung teman-teman mau ambil TOEFL dulu atau ambil IELTS dulu ya. Padahal bagi saya teman-teman yang punya range TOEFL di bawah 500 itu ya saya haramkan lah gitu aja lah. Ini sudah bahasa-bahasa, parah lah ya. Jadi sudah bahasa-bahasa benar-benar menekankan. Jangan sampai teman-teman ambil IELTS dulu sebelum teman-teman punya nilai TOEFL 500 ya. Nah, jadi di situ teman-teman ya. Nah, teman-teman banyak sekali yang hari ini izin ya, weekend nggak apa-apa, teman-teman nanti bisa, lihat panduannya ya. Teman-teman seperti itu saja dulu ya pertemuan kita hari ini ya, sangat terima kasih untuk 3 hari semoga bermanfaat untuk teman-teman gitu ya. Sekali lagi kita ketemu lagi besok ya, besok di pertemuan ya selanjutnya lah ya, seperti itu teman-teman. Nah, eee, kita foto dulu teman-teman ya, di hari terakhir. Nah, bisa dinyalain lah ini ya, apa namanya, apa namanya, kamera. Nah, ya, jadi, kita matiin dulu kameranya dimatiin, kita nyalain dulu kameranya ya, kita, foto dulu nih, ya. Di link satu ya, teman-teman ya, di paling depan ya. Nah, sudah siap-siap nih, dinyalain ya kan? Oke, di paling depan dulu ya teman-teman ya, kita foto dulu yuk. Satu, 2, 3. Teman-teman bisa foto juga ya dari, dari kameranya teman-teman ya, nanti bisa di-upload lah ya, bisa di-tag juga di IG kita, nanti kita repost lah ya kan, biar terkenal teman-teman ya kan, lumayan lah, dilihat ya, follower kita sudah 200.000 lebih gitu ya, lumayan lah ya, biar lebih terkenal ya kan. Enggak juga ya. Oke next ya, di slide 2 teman-teman ya, slide 2 ya, kita foto lagi yuk, 1, 2, 3. Oke, slide 3 ini sekarang gantian ya. Oke, slide 3 ya. Oke. Nah, udah siap nih semuanya. Yuk, 1, 2, 3. Oke, ya. Sampai berapa puluh slide ini kita ya. Oke, next slide 4. Nah, ini yang keempat nih teman-teman ya. Oke, keempat. Yuk, 1, 2, 3. Oke, ya. Slide 5. Nah,
ini slide 5 ini, ya kan? Yuk, slide 5. Yuk, 1, 2, 3. Oke, slide 6. Wah, ini slide 6 udah siap nih, teman-teman ya. Oke, slide 6. 1, 2, 3. Oke, ya. Lanjut ke slide 7. Nah, ini ya. Coba kita ini rame-rame gitu ya kan, satu tempat gitu ya, tapi ya nggak mungkin lah ya segini banyaknya orang ya. Oke, 1, 2, 3. Jadi melanggar prokes kita nanti ya. Oke. Next. Ya, slide 8 ya. Slide 8. 1, 2, 3. Oke, slide 9. Oh, sepertinya, cukup ya, cukup mewakili ya, teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman terima kasih, nanti kita ketemu lagi ya, nggak perlu khawatir. Ya, masih banyak hal yang bisa kita sharing-kan, untuk teman-teman gitu ya. Saya sangat yakin sekali, ayo kita apa, sama-sama belajar ya kan, mumpung sekarang belajar mudah ya kan, nggak harus, teman-teman nyampe kita ke kampus Inggris ya, teman-teman dari rumah pun ternyata sudah bisa belajar. Sekali lagi terima kasih, kita ketemu lagi next ya. Dadah teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.